jualan lagi laris manis, tapi modal udah habis. Tenang aja, jangan nangis. Yuk ajuin di Credit One. Atap bocor pas hujan deras, bikin pikiran jadi was-was. Langsung aja ajuin pinjaman di Credit One. Bunga 0,3%, Limit sampai 80 juta. tenor hingga 12 bulan. Bisnis jalan, cicilan ringan. Masalah beres, gak pakai stres. Pakai Credit One, hati tentram, hidup jadi nyaman. Assalamualaikum Tribuners, kembali lagi nih di Ngobras, Ngobrol Asik bersama saya Sela selaku host Tribun Pekanbaru. Nah, di sini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik nih Tribuners, yang pastinya dekat sekali dengan masyarakat, yaitu soal layanan pinjaman digital nih. Mungkin untuk Tribuners sudah nggak asing nih dengan yang namanya pinjol, pinjaman online. Tapi ini mungkin berbeda dari pinjol-pinjol yang lain ya, karena nanti kita akan bahas lebih tuntas. Bersama di sebelah Sela sudah ada Pak Devrian Afdi selaku Direktur IT dan Operasional Credit One. Salam kenal Bapak. Salam kenal. Boleh saya hai dulu Pak ke Tribuners yang ada di rumah. Halo, selamat siang teman-teman Tribuners. Perkenalkan saya Devrian. Kami dari Credit One adalah salah satu pindar yang sudah berizin dari OJK. Oke, jadi udah legal ya Pak ya? Betul, kita Nah, legal. mungkin dari Tribuners di rumah lagi menunggu nih Pak pembahasan menarik kita pada hari ini nih. Karena hari ini kita akan mengenal lebih dekat nih platform resmi yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat ataupun Tribuners yang ada di rumah nih. Nah Pak, sebelumnya kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang agak berat nih Pak untuk dipahami Tribuners. Saya pengen tahu nih Pak, apa sih Credit One dan apa yang membedakan Credit One dengan pinjol-pinjol lainnya nih Pak yang ada bertebaran di luar sana nih Pak? Oke, izin menjelaskan Mbak ya. Kami itu Credit One adalah salah satu pindar pinjaman daring yang legal, berizin diawasi dan berizin dari OJK. Kita sebenarnya adalah hampir sama dengan, sebenarnya bisa sama dengan pinjol sebenarnya, tapi kami adalah berizin dan diawasi oleh OJK, di mana kami adalah salah satu menjadi platform atau penjembatan antara penerima dana dan pemberi dana. Jadi kami ibaratnya adalah marketplace yang mencocokkan antara adanya demand dan adanya supply. Kalau dibilang pihak ketiga itu masuk ya Pak ya? Sebenarnya masuk. Karena kami sebenarnya bukan kami yang memiliki dananya untuk dilakukan pemberian pinjaman, tapi kita hanya menyediakan fasilitas agar mereka bisa ketemu dan bisa melakukan pencairan pinjaman. Jadi dia ada investor ya, jatuhnya ya Pak ya? Kita jatuhnya menyebutnya bukan investor, kita menyebutnya adalah pemberi dana. Pemberi dana. Karena yang purely yang teman-teman lender lakukan, kita pemberi dana lakukan adalah hanya menginvestasikan dananya ke kita, dan kita akan melakukan pencairan sesuai dengan sesuai dengan kriteria-kriteria yang lender kita inginkan. Nah terkait kriteria nih Pak, siapa saja sih yang bisa mengakses layanan ini dan apa aja syaratnya nih Pak untuk bisa menggunakan platform dari Credit One ini Pak? Sebenarnya syaratnya untuk bisa menggunakan layanan dari Credit One sebenarnya cukup simple, which is adalah semua masyarakat Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi kami. Dan caranya itu sebenarnya cukup simple, di mana teman-teman dari Tribuners atau masyarakat itu harus mendownload dulu aplikasi kami. Aplikasi kami itu sudah ada tersedia di Apple Store dan Android. Di mana setelah itu baru melakukan pendaftaran mengisi data pribadi. Setelah data pribadi dapat, sistem kami akan melakukan KYC assessment. Itu kita akan mengecek data-data dari calon peminjam dan kita akan memberikan kredit limit. Jatuhnya jatuhnya hampir sama kayak kartu kredit, di mana biasanya bank konvensional akan memberikan limit dari kartu kredit tersebut. Nah itu sama, kita juga akan memberikan limit dari kredit, di mana di aplikasi baru dari setelah itu masyarakat bisa melakukan pengajuan pinjaman.
Nah, terkait limit tadi nih Pak, limitnya itu apakah di saat kita melakukan pendaftaran, pengisian data, itu langsung keluar limitnya atau bagaimana tuh Pak? Atau menunggu berapa hari setelah itu atau bagaimana nih Pak? Nah, ini salah satu keunggulan dari Pindar ya. Oke. Karena kami dalam melakukan inklusi keuangan, kami mengutilisasi secara maksimum penggunaan teknologi. Sehingga proses dari assessment, penilaian terhadap calon penerima pinjaman itu bisa dilakukan di bawah 5 menit. Seharusnya ya di bawah 5 menit, rata-rata di bawah 5 menit. Jadi di saat itu juga calon peminjam melakukan pendaftaran, maka di calon itu juga dia akan mendapatkan kredit limit. Wah, luar biasa nih. Jadi buat Tribuners yang butuh pinjaman mendadak nih ya, yang BU butuh uang nih ya Pak, bisa langsung ke Krediwan, bisa download lalu daftar untuk database-nya ya Pak ya, bisa. Itu syaratnya tadi cuma KTP ya? Betul. KTP berarti itu untuk calon penerima dana itu 17 tahun umurnya nih Pak ya? Betul, 17 syaratnya dari KTP. tahun. Nah, luar biasa nih Tribuners. Jadi tidak susah ya untuk melakukan peminjaman di Krediwan nih Tribuners, tapi harus tetap bijak ya Pak ya untuk melakukan peminjamannya nih. Tadi Bapak ada yang menyebutkan bank konvensional nih Pak. Apa sih yang membedakan Krediwan dengan bank konvensional yang ada di luar sana nih Pak? Bedanya cukup signifikan ya Mbak ya, di mana pada saat proses pengajuan pinjaman itu bank konvensional, di mana kita tahu pasti nasabah harus datang dulu ke counternya kan. Benar-benar. Situ melakukan pengajuan pinjaman, dan situ banyak persyaratannya. Persyaratannya mungkin fisikal, misalnya ada dokumen, ada agunan, mau itu BPKB, STNK, ataupun itu harus menjadikan seagunan. Dan proses dari ketentuan apakah pengajuan pinjaman itu diterima atau ditolak itu kan mungkin bisa dibilang lebih dari seminggu. Karena pihak bank konvensional itu harus melakukan namanya pengecekan secara thorough, pengecekan secara langsung, bisa mengecekkan langsung ke alamat rumah atau apapun. Nah, di kami, karena kami adalah Pindar dan kami sangat berbasis dengan teknologi, kita melakukan proses yang dilakukan sama bank konvensional itu secara ketat melalui teknologi. Di mana seperti di saat kita melakukan pengajuan pinjaman, aplikasi kami akan membaca, akan melihat dan menilai kemampuan bayar seseorang itu melalui banyak hal. Salah satu contoh yang paling gampang kita bilang adalah misalnya di saat kita mengajukan pinjaman atau nggak usah konsumen, kemanapun kita pergi itu pasti handphone adalah salah satu yang selalu kita bawa kan. Iya, benar-benar. Dari handphone tersebut aja kita bisa tahu bahwa orang ini punya etikat baik atau enggak. Lihat dari aplikasi yang diinstal. Oh, itu bisa dicek ya Pak ya? Kita bisa tahu bahwa dari device ini dia ada aplikasi pinjol atau enggak. Aplikasi online gambling atau enggak. Nah, ini salah satu parameter-parameter yang kita gunakan sebagai penilaian terhadap calon pinjaman. Wah, luar biasa ya. Jadi Krediwan ini bisa ngecek itu dari handphone kita sendiri ya, pribadi. Betul. Ya Pak ya. Luar biasa nih. Jadi kalau yang punya yang bermasalah sekarang tuh judol ya Pak ya? Betul. Judol atau situs-situs yang nggak patut ada di handphone. Betul, gitu ya Pak, itu bisa dicek juga ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan dari Krediwan untuk ini ya Pak ya, untuk mencairkan. Betul. Tapi ada yang mau saya tekankan bahwa dalam setiap pengambilan data tersebut itu kita sangat terregulasi sama OJK bahwa sebenarnya banyak data yang kita tuh nggak bisa pakai. Beda dengan pinjol ilegal sih ya. Kalau pinjol ilegal di saat kamu download itu pasti semua data konteks semua terambil. Sedangkan kami itu nggak boleh. Kita Pindar, teman-teman Pindar yang di bawah OJK itu memiliki memiliki aturan main dalam melakukan penilaian. Ada batasan-batasan yang kita tidak boleh lakukan. Contohnya adalah mengambil seluruh data kontak dari handphone tersebut itu. Dan ada juga beberapa pinjol ini dia akan menyebarluaskan data pribadi si peminjam ini Pak. Itu di luar dari
pengawasan OJK berarti ya Pak ya? Betul. Nah, Oke. itu yang membedakan juga, salah satu membedakan antara pindar dan pinjol. Oke, Di mana pindar pindar. itu setiap melakukan kegiatan usaha bisnisnya itu udah ada aturan mainnya, Mbak. Oke. Salah satu contohnya tadi dalam hal penagihan. Penagihan itu kita ada batasan, misalnya jam penagihan itu boleh jam berapa aja. Dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, itu pun semua konten dari penagihan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kita nggak boleh namanya mengancam atau apapun, itu nggak boleh. Karena kalau misalnya ketangkap dan itu ada sanksi beratnya dari kita. Oke, itu udah menjadi syarat dan ketentuan kalau kita menjadi platform yang legal ya Pak Legal, ya? betul. Nah, jadi banyak nih Tribuners yang diuntungkan jikalau platform ini dia udah berstandar OJK nih Tribuners. Jadi kalau misalnya Tribuners atau masyarakat luas di sana ingin melakukan pinjaman online atau pinjaman daring nih seperti Krediwan, bisa dicek dulu ini dia apakah bekerja sama dengan OJK atau yang lainnya itu apa ya Pak ya bekerja samanya ya? Sebenarnya Diawasi. kalau yang untuk legal itu salah satu poin pentingnya adalah mereka harus berizin dan diawasi oleh JK. Oke. Itu seharusnya. Itu poin pertama ya. Betul, Oke. teman-teman bisa melihat langsung dari websitenya OJK. Di situ mereka melakukan publikasi terhadap list pindar yang legal. Oke. Sedangkan salah satu poin lainnya adalah kita seluruh pindar yang legal itu pasti terafiliasi di menjadi anggota dari asosiasi. Nah, asosiasi pindar tersebut itu yang spesifik adalah AFPI. 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 Iya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, itu ditunjuk langsung oleh OJK. Oke, ditunjuk langsung oleh OJK. Betul. Nah, kadang ada juga Pak ini beberapa platform pinjol nih Pak. Dia tuh tidak ada OJK, tapi ada AFPI-nya itu tadi. Itu bagaimana itu Pak? Apakah termasuk statusnya legal atau ilegal? Tadi gimana? Dia Dia ada AFPI, tapi kadang nggak ada tertera OJK gitu. Apakah seharusnya seluruh yang harus ya? Iya, seluruh yang tertera AFPI itu Oke. pasti ada OJK. Oke. Nah, tadi kita udah cukup panjang nih untuk penjelasan dari masalah legal, ilegal. Lalu udah kita sandingkan juga nih dengan pinjaman di bank konvensional nih Tribuners. Nah, pinjaman konvensional di bank konvensional itu sebenarnya lebih diuntungkan di pinjaman daring ini Tribuners karena kalau di pinjaman konvensional bank ini mereka harus survei dulu kan ya Pak ya, survei ke lapangan dulu, ngecek rumah dulu atau yang lain-lainnya dan itu belum tentu diterima untuk peminjaman. Dan sedangkan kalau Krediwan ini itu hanya membutuhkan KTP Tribuner saja itu udah pasti ya keterima ya Pak ya. Atau belum juga pasti? Belum tentu pasti. Belum tentu pasti. Karena Dia kita melihat apa ya Pak ya? credit scoring namanya. Credit scoring. Betul. Nah, oke, jadi kalau yang ngerasa dirinya itu nggak banyak pinjaman boleh silakan ya Pak ya. Betul. Itu untuk peminjamannya langsung dapat limit berapa tuh Pak? Minimal tuh Pak. Kita bisa lihat dari credit scoringnya teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman itu punya track history pinjaman yang baik, tidak pernah melakukan gagal bayar, nah itu pasti kredit limitnya bagus. Oke. Nah, mungkin di Tribuners di rumah udah megang handphone nih Pak. Dia udah ngeliat nih Krediwan, udah mau install nih Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Boleh dijelasin ke Tribuners yang ada di rumah bagaimana proses untuk mengajukan pinjaman nih? Oke. Proses pengajuan pinjaman di Krediwan itu dimulai dari pertama download dulu aplikasinya. Itu pasti. Karena seluruh proses dari pengajuan pinjaman itu dilakukan dari aplikasinya. Itu nggak ada melakukan ke counter kami. Jadi dari aplikasi teman-teman sendiri download, terus habis itu kemudian melakukan registrasi nomor telepon dulu. Oke, nomor telepon. Setelah nomor telepon, baru masukin data pribadi. Data pribadi yang di sini dimasukin yaitu tadi foto KTP. Di sini ada verifikasi muka. Kita ada masukin data alamat kerja, alamat rumah, sama yang paling terakhir adalah emergency kontak. Nah, setelah itu udah kita tinggal cuma menunggu 5 menit seharusnya udah ada hasil. 5 menit itu maksimal ya Pak ya? Maksimal. Soalnya kadang gini Pak, lagi belanja rumah duitnya nggak cukup. Oh, Krediwan lah gitu. Itu bisa ya Pak ya? Bisa, tapi sebenarnya kita juga punya punya moral untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya melakukan pinjaman ke kita itu sebaiknya
lebih diutamakan adalah untuk yang berkegiatan produktif. Oke, contohnya kayak UMKM ya Pak ya? Betul, Nah. contohnya misalnya Bapak punya usaha bakso, tapi ada dapat catering besar, teman biayanya belum ada. Nah, itu bisa kita melakukan. Oke, Itu jadi salah satu contoh produktif. itu menjadi salah satu. Kalau untuk kita mau traktir cewek jajan itu nggak boleh ya Pak ya? Jangan, Itu jangan. disarankan jangan nih Tribuners. Jadi buat yang kaum-kaum 17 tahun ke sampai berapa ya? Sampai 20 deh contohnya. Itu jangan disarankan, jangan dulu kalau misalnya nggak produktif ya Pak ya Betul, digunainnya. Nah, apalagi yang belum bekerja, karena nanti akan ada tagihan per bulannya gitu ya Iya, Pak karena ya? dalam setiap pengajuan pinjaman itu pasti ada tanggung jawab yang harus Iya, diselesaikan. benar. Karena kalau misalnya kita nggak, misalnya nih Pak, kita tadi Bapak ada nyebutin gagal bayar ya. Nah, itu tuh akan mempengaruhi kredibilitasnya ya. Betul. Jadi gini, karena kami adalah Pindar yang diawasi oleh OJK. Jadi kami selaku institusi punya kewajiban untuk melaporkan data-data atau data-data pinjaman dari setiap user. Di mana setiap user yang setiap pengguna yang gagal bayar atau tidak pernah bayar lagi atau kabur lah contohnya, simpelnya, itu pasti kami akan laporkan. Laporkannya itu ke Slik. Nah, dari data Slik itu seluruh institusi perbankan atau keuangan di Indonesia itu merujuk ke data itu. Jadi bayangkan kalau misalnya saya ini minjam terus saya kabur. Data saya pasti langsung dilaporkan ke Slik. Nah, kita kan nggak tahu ya. Mungkin kita sekarang bilang, oh kita nggak apa-apa lah, nggak ada, yang penting saya nggak ditagih. Tapi kan bisa tahu, misal 5 tahun atau 6 tahun lagi kita udah kerja, kita mau kredit KPR rumah, kredit mobil, itu pasti masih ada catatannya ya, di Pak, Slik. Nah, itu bakal berpengaruh ke pinjaman. Padahal sebenarnya di peminjaman di awal dia nggak terlalu besar ya Pak, tapi Betul. dampaknya ke depan itu luar biasa besarnya ya Betul. Pak. Nah, Pak, saya mau tahu nih, untuk di Pekanbaru atau di Riau lah khususnya, kita mencakup luas ini ya Pak ya. Sudah berapa besar nih dana yang disalurkan oleh Krediwan nih Pak? Oke, kita udah ngecek kemarin sebelum datang ke sini, untuk data di Riau sendiri itu kira-kira sekitar 140 miliar kita sudah cairkan. Wow. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Luar biasa. 149 miliar itu kita cairkan untuk ke 70 ribu user. 70.000 user. Betul, Wow, sedangkan luar kita biasa. kalau bicara spesifik ke daerah Riau, kita itu udah mencairkan sekitar 36 miliar, dengan total user itu ada sekitar 20 ribuan. Oke, itu duit semua tuh ya Pak ya? Duit semua Duit ya semua, itu duit semua. Tribuners. Jadi untuk industri ekonomi atau orang yang menggunakan Krediwan ini juga cukup besar ya Pak ya? Betul. Jadi itu khususnya untuk Riau aja nih Pak? Itu Riau ya? Riau aja, wah luar biasa. Itu baru Riau aja loh, Tribuners udah mencapai 140 triliun. Miliar. Miliar, luar biasa. Itu belum lagi satu Indonesia ya Pak ya? Betul. Luar biasa nih Tribuners. Saya kayak nggak bisa ngebayangin sebanyak apa duit itu gitu Tribuners. Ini saya lagi membayangkan untuk memegang duit itu sebanyak itu tuh kayak gimana gitu ya Tribuners. Tapi mungkin ada pembahasan kita menarik lebih yang lainnya nih Tribuners. Tapi sebelum itu kita jeda dulu di pariwara berikut ini. Jualan lagi laris manis, tapi modal udah habis. Tenang aja, jangan nangis. Yuk ajuin di Krediwan. Atap bocor pas hujan deras, bikin pikiran jadi was-was. Langsung aja ajuin pinjaman di Krediwan. Bunga 0,3%, Limit sampai 80 juta. tenor hingga 12 bulan. Bisnis jalan, cicilan ringan. Masalah beres, gak pakai stres. Pakai Krediwan, hati tentram, hidup jadi nyaman. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, kembali lagi nih untuk kita ngobrol-ngobrol asik bersama dengan Krediwan. Nih kita di samping selalu udah ada dengan Pak Devrian nih Tribuners. Tadi kita udah membahas nih terkait apa itu Krediwan dan bagaimana nih sistem kerja dari Krediwan nih Tribuners. Nah, Krediwan ini adalah bisa kita bilang itu platform pinjaman daring, bukan pinjaman online nih Tribuners. Karena pinjaman online itu kebanyakan dia itu ilegal ya Pak ya? Betul. Ilegal. Sedangkan Krediwan ini udah terverifikasi menjadi
platform pinjaman yang legal nih Tribuners. Oke, saya mau masuk nih ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu literasi, risiko, dan inovasi. Nah, Pak, kita tahu nih masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol ilegal nih Pak. Apa langkah konkret yang dilakukan Krediwan untuk bantu mengatasi hal ini nih? Oke, memang kalau kita bicara dengan pinjaman ilegal, memang ini udah jadi masalah lama dari kami sebenarnya Pindar. Karena memang sebenarnya kami dan pinjol itu saling bertolak belakang. Okay. Karena dan apa yang sebenarnya sudah kami berusaha lakukan sebenarnya ini banyak dilakukan sama teman-teman kami dari sisi PGR ya. Kita itu sangat punya jadwal yang cukup padat dalam hal literasi edukasi. Okay. Ini adalah salah satu kalau kami bilang adalah salah satu cara yang cukup efektif dalam membantu masyarakat untuk lebih aware terhadap pinjol-pinjol ilegal ini. Karena setiap literasi dan edukasi yang kami lakukan itu selalu kami mengingatkan kepada teman-teman masyarakat bahwa pada saat mau melakukan pengajuan pinjaman ataupun ada rencana untuk ada dana darurat, sebaiknya pertama kali adalah cek dulu di situs OJK-nya. List platform mana aja yang sudah terdaftar dan berizin oleh OJK. Karena itulah salah satu caranya yang paling efektif untuk menentukan bahwa aplikasi-aplikasi mana aja sih yang legal dan tidak legal. Karena kalau kita lihat pun sekarang misalnya kita bicara di aplikasi di App Store atau di Android, sebenarnya secara placement pun, secara penempatan pun si aplikasi pinjol ini tetap bisa mencantumkan logo OJK kan. Nah itu yang kadang-kadang bisa membuat masyarakat tertipu. Mereka berkira bahwa ini adalah Pindar yang legal, tapi ternyata itu ilegal. Jadi calon peminjam ini harus jeli juga ya Pak ya, harus pintar juga. Dan tadi Bapak ada nyebutin nih Pak, akan memberikan literasi atau edukasi nih kepada calon peminjam. Itu bagaimana sih Pak cara dari Krediwan untuk memberikan edukasi literasinya kepada masyarakat luas? Kita berperan aktif dalam hal ini dari berbagai channel ya Mbak ya. Salah satu contohnya adalah dengan kunjungan kami ke Tribun News, itu salah satu poin kami dalam hal literasi edukasi. Salah satu poin aktif lainnya adalah kita juga sangat aktif di sosial media kami untuk memberikan edukasi terkait hal-hal apa saja sih yang boleh untuk melakukan pinjaman dan bagaimana sih untuk supaya kita bisa menjaga credit scoring kita. Itu salah satu literasi edukasi yang cukup aktif kami lakukan. Kita juga selaku Krediwan juga aktif di asosiasi. Jadi dalam berbagai seminar atau acara yang diinisiasi oleh OJK ataupun AFPI di berbagai daerah, itu kita turut berpartisipasi untuk membantu mensuarakan bahwa dalam hal melakukan pengajuan pinjaman itu sebaiknya harus bijak dan jangan minjam ke yang ilegal. Iya, benar. Nah, Tribuners tadi Pak Devren juga ada menyebutkan itu berkontribusi ya dengan beberapa, karena jarang nih Tribuners pinjaman ini mereka melakukan periklanan atau edukasi ini jarang Pak, jarang terjadi di masyarakat luas karena mereka hanya bermodalkan aplikasi mereka dan iklannya itu melalui kadang kita sering lihat tuh di Instagram ya tiba-tiba muncul hanya berlandaskan itu aja nih Pak untuk mereka. Dan sedangkan nih Krediwan itu berani untuk mengambil resiko lah jatuhnya ya Pak ya untuk beriklan misalnya. Untuk sekarang contohnya kita melakukan podcast nih, berarti kan Krediwan ini sistemnya tuh terbuka, jadi tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada, jadi jatuhnya tuh emang bener-bener legal gitu nih Tribuners. Dan tadi Bapak juga ada nyebutin nih kolaborasi, dan salah satu yang dipakai baju oleh Pak Devrian nih Tribuners, nih udah ada ya, udah kita lihat bersama-sama kolaborasi festival Pacu Jalur Tradisional 2025 nih. Luar biasa nih Tribuners. Krediwan ikut berpartisipasi dalam acara yang luar biasa besarnya Pak ya, yang sekarang udah cukup mendunia untuk Pacu Jalur. Luar biasa. Kita patut acungin jempol untuk Krediwan karena dia udah berani nih untuk mengambil mengambil
resiko lah jatuhnya ya Pak ya untuk berpartisipasi dalam acara yang cukup luar biasa besarnya nih Tribuners. Nah Tribuners, kita lanjut lagi nih ke pembahasan kita. Nanti kita akan tanya-tanya nih ke Pak Devrian tentang pacu jalur nih. Tapi nanti di akhir kita lanjut dulu ke pembahasan kita selanjutnya. Nah tidak sedikit nih Pak masyarakat khawatir soal pencurian data. Tadi kita udah bahasnya ya melalui handphone tadi ya Pak ya, handphone pribadi. Nah hingga penagihan kasar, ditambah lagi ada modus penipuan di media sosial dan SMS juga nih Pak. Nah bagaimana Krediwan menjawab semua kekhawatiran dari masyarakat yang mengalami ini nih Pak? Oke. Untuk poin pertama adalah dari masalah security ya, security data. Karena ya kita selaku Pindar itu punya kewajiban dalam hal menjaga data pribadi dari konsumen kami. Nah itu memang sudah menjadi menjadi rutinitas kami dalam menjalankan bisnis untuk mengedepankan keamanan data. Dan itu dalam setiap tahun kita selalu melakukan sertifikasi ISO 27001. Ini adalah sertifikasi di industri yang berfokus kepada keamanan informasi. Nah, ini kita selalu tiap tahun melakukan rutinitas ini. Dan kita juga kalau untuk keamanan data kita bisa bilang masyarakat jangan takut di kami. Karena kami dalam hal penerapan teknologinya kita udah cukup masif, cukup advance. Kita dalam hal menjaga data pribadi teman-teman itu kita sudah bisa dibilang cukup maju lah. Dan di mana dalam hal penyimpanan data pun kita sudah melakukan beberapa hal-hal yang misalnya dilakukan masking atau informasi pribadi pun harusnya ditutupin, itu semua sudah kita lakukan. Jadi untuk masalah kebocoran data seharusnya kami cukup optimis bahwa itu akan jarang terjadi. Dan yang kedua adalah terkait penagihan kasar. Nah, penagihan kasar kami dari Pindar selaku Pindar yang diawasi oleh OJK, kita tuh punya aturan main dalam hal penagihan. Tadi seperti saya bilang, kita ada aturan mainnya dalam hal penagihan itu hanya boleh di jam berapa aja. Ada jam-jam operasionalnya ya? Betul. Hari libur itu nggak boleh. Oh, nggak boleh, nggak Pak? boleh. Hari tanggal merah tuh juga nggak boleh. Nah, kita juga ada aturan di mana message dari penagihan itu harus sopan. Kalau caps lock aja itu udah masuk ke temuan. Karena kayak contohnya kayak orang lagi pacaran juga Pak, A-nya satu aja itu jadi masalah Pak. Ini caps lock ya dikasih. Betul. Itu jadi, caps lock aja itu udah bisa jadi temuan di kami. Dan kami pun juga ada udah mengkategorikan level-level dari pertemuan ya. Kalau misalnya ada pengancaman atau apa itu udah level paling tinggi lah. Jadi kalau misalnya itu terbukti, maka itu ada sanksi berat di sisi internal kami. Oke, luar biasa ya Tribuners. Itu jatuhnya hal yang kecil, tapi benar-benar diperhatikan oleh Krediwan nih Tribuners. Luar biasa nih Tribuners. Mungkin di rumah boleh ya tepuk tangan ya untuk Krediwan. Nah, lalu nih Pak, di sisi lain teknologi seperti AI dan Big Data itu menjadi kerjasama ya, atau menjadi pendamping dari Krediwan juga ya. Jadi Krediwan itu juga menggunakan sistem AI dan Big Data nih. Nah, bagaimana sih Krediwan memanfaatkan untuk meningkatkan layanannya nih Pak? Dan sekaligus menanggapi fenomena galbay yang ramai dibicarakan. Baik, karena kita adalah pinjaman daring yang berbasis teknologi, kita selalu berusaha untuk mengadop teknologi-teknologi terbaru yang ada di Indonesia, di dunia ya. Salah satunya adalah penggunaan AI dan Big Data. AI dan Big Data ini kita gunakan dalam hal proses penilaian kelayakan pinjaman. Nah, di sini kita seperti yang saya bilang tadi, data yang kita terima, informasi yang kita terima itu kita olah, kita masukin ke parameter yang menjadikan itu jadi credit scoring. Credit scoring inilah yang nanti bisa menentukan, bisa melihat kemampuan, mempredik ya, bukan melihat, mempredik kemampuan bayar seseorang. Apakah dia layak diberi pinjaman dan tidak. Itu adalah credit scoring. Nah, terkait dari Big Data, kita juga bekerja sama dengan beberapa credit scoring dan ataupun inovatif credit scoring dan data bureau
dalam melakukan proses penilaian dari peminjam. Oke. Karena contoh salah satu yang simpel tadi adalah kita melakukan pengecekan data di Slick. Di Slick. Slick itu adalah data pinjaman yang dicatat oleh OJK. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa seorang Devrian itu sudah pernah minjem di mana aja dan apakah dia pernah telat bayar atau enggak. Nah, itu salah satu fitur yang kita gunakan dalam proses penilaian. Oke, jadi cukup terarah ya Tribuners. Jadi Krediwan ini juga nggak sembarangan untuk meminjamkan calon peminjamnya dalam bergabung di peminjaman Krediwan nih Tribuners. Jadi banyak nih syarat dan ketentuannya lagi. Tapi Tribuners hanya cukup memberikan KTP-nya saja. Jadi kalau bisa ya Pak, saat kita meminjam nih di Krediwan, kalau bisa dijaga ya kredit scoringnya ya Pak ya. Betul. Oke. Tadi juga mau tambahan yang terkait Galbay nih Mbak. Galbay. Kita juga aware dan cukup teman-teman dari PGR, teman-teman dari media cukup cukup paham lah dengan adanya komunitas gagal bayar ataupun fraud dari nomor WhatsApp atau apa. Nah, kita secara perusahaan Krediwan itu cukup aktif juga. Kita tuh selalu melakukan screening ke sosial media. Kita melihat sosial media mana aja sih yang merupakan fraud atau pemalsuan. Nah, itu kita pasti akan lakukan pelaporan ke Komdigi, ke asosiasi kami, nanti dari asosiasi melakukan Komdigi. Itu dalam hal spirit kami untuk menjaga teman-teman masyarakat untuk supaya tidak tertipu nih, karena kita bisa melihat banyak tuh, misalnya kita Instagram kita kok Krediwan, itu ada aja tuh Krediwan Fisya, Krediwan apa, nah itu yang kadang-kadang banyak teman-teman masyarakat ataupun customer kami yang tertipu, mereka melakukan pengaduan ke sana. Oke, nah jadi itu pengaduan nih Pak, ini ada customer service pengaduan ya, sistem pengaduannya itu kemana ya Pak? Dari kami untuk layanan nasabah itu ada beberapa channel. Pertama dari channel live chat. Jadi di aplikasi kami itu sendiri udah ada fitur live chat di mana teman-teman bisa langsung terhubung dengan customer service kami. Jadi semua keluhan di situ bisa langsung teratasi. Kemudian kita ada channel email. Email juga ada. Terus kita juga ada channel nomor telepon customer care. Nah, dari situ bisa melakukan konfirmasi dan keluhan sih. Oke, tapi sejauh ini udah ada keluhan, Pak? Banyak pasti. Ya? Itu keluhannya tentang apa aja tuh, Pak? Kalau keluhan yang kita... nggak menerima limitnya segitu, Kak, Pak? Ada yang... ada juga ya? Ada juga yang merasa dirinya, saya kok cuma dapat limitnya kecil gitu. Ada yang merasa udah masukin, kok kenapa nggak diterima gitu. Itu banyak. Pelayanan, kayak gitu. Iya, komplain-komplain seperti itu banyak. Oke, luar biasa nih, Tribuners. Nah, Pak, kan di luar sana tuh untuk pinjaman online itu menjadi hal yang negatif nih di masyarakat. Nah, beda halnya dengan pinjaman daring ya, pinjaman daring. Nah, bagaimana sih Pak dari Krediwan sendiri nih untuk menghilangkan persepsi-persepsi negatif yang ada di luaran sana nih Pak? Kalau menghilangkan persepsi negatif, kita salah satu contohnya adalah dengan rutin kita melakukan edukasi salah satu contohnya. Dan kita juga sering yaitu kolaborasi dengan media, misalnya dengan Tribun. Kita selalu membawakan informasi bahwa Krediwan itu adalah pindar, bukan pinjol. Dan itu juga selalu kita berusaha untuk gaungkan bersama-sama dengan para member asosiasi yang lain ya. Di AFPI itu kita berperan aktif untuk melakukan edukasi juga ke masyarakat bahwa kita tuh pindar bukan pinjol. Beda. Jadi digencarkan lagi ya Pak edukasinya ke masyarakat luas. Jadi untuk pemahaman yang negatif itu bisa perlahan untuk menghilang gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya untuk yang negatif ini jatuhnya ada oknum-oknum nakal nih ya Pak ya di balik ini semua yang tadinya tuh ilegal. Nah, itu termasuk oknum-oknum nakal yang dimana nanti masyarakat yang jatuhnya ingin meminjam dengan bijak itu takut ya Pak ya. Jadi makanya dari Krediwan itu gencar untuk melakukan edukasi, literasi ke masyarakat luas nih Tribuners. Nah, yang terakhir nih Pak, bagaimana Krediwan bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan? Serta apa pesan yang ingin disampaikan nih Pak kepada masyarakat luas ataupun ke masyarakat ataupun ke Tribuners yang ada di rumah
agar selalu bijak meminjam dan bertanggung jawab atas penggunaan layanan pinjaman digital? Kalau untuk dengan pemerintah, kita sebenarnya bergandengan tangan dengan OJK ya, selaku regulator kami. Kami selalu mensupport seluruh keputusan dan aturan-aturan yang diterapkan oleh OJK untuk mengatur proses bisnisnya kami. Dan dalam hal kolaborasi sebenarnya kita dan OJK itu cukup aktif, di mana dalam setiap ada acara atau seminar yang terkait dari literasi edukasi itu kita pasti ikut partisipasi dalam hal mensupport kegiatan OJK tersebut. Kemudian juga dalam hal OJK mau merilis sebuah aturan baru RSOJK, itu teman-teman dari Krediwan berperan aktif dalam ikut dalam satu task force, sebutannya adalah satu grup, di mana di situ kita juga berusaha sumbangsi ide-ide kita ataupun komunikasi dengan regulator terkait peraturan-peraturan apa aja sebenarnya yang bisa diterima dan baik untuk masyarakat. Itu juga kita berperan aktif ke situ. Salah satu contoh lagi yang sebenarnya untuk kolaborasi dengan pemerintah adalah yaitu kami bersponsor ke Pacu Jalur. Jadi ini salah satu itikat baik kami selaku Krediwan. Kita berusaha untuk bukan cuman berpikir dari sisi bisnis, tapi kita juga berusaha berpikir dari sisi mengedepankan lestarikan tradisional ya, ada tradisionalnya Riau. Dari mana kita tahu bahwa Pacu Jalur juga sekarang merupakan sebuah budaya yang sudah mulai mendunia. Kita berusaha untuk mensupport itu. Oke, jadi nanti di saat Pacu Jalur di tanggal 20 Agustus sampai dengan 24 Agustus nih, Krediwan itu ikut berpartisipasi nih di Pacu Jalur apa ya nih Pak ya, Pacu Jalur Tradisional 2025 nih Tribun. Jadi Tribuners nanti yang datang nih ke Taluk Kuantan, boleh di situ ada booth kah Pak? Ada. Nanti kalau Tribuners ingin bertanya-tanya ke booth Krediwan, boleh silakan. Atau nanti langsung melakukan peminjaman di sana juga boleh, silakan ya Pak ya. Oke, mungkin boleh disampaikan nih Pak kesan untuk Tribuners atau calon peminjam yang ingin melakukan peminjaman di Krediwan, boleh Pak disampaikan. Kami selaku Krediwan selalu tidak capek-capeknya untuk melakukan penekanan dan edukasi ke masyarakat bahwa dalam hal melakukan pengajuan pinjaman, sebaiknya lakukanlah pengajuan pinjaman itu yang produktif. Di mana setiap kegiatan pengajuan pinjaman itu pasti selalu dibarengi dengan tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan pinjaman itu untuk produktif, itu kan pinjaman yang bagus ya, yang ada nilai tambahnya lah untuk finansial dari teman-teman. Jadi salah satu hashtag atau tagline yang kami selalu gaungkan adalah sebenarnya bijak meminjam. Bijak meminjam. Oke, luar biasa ya Tribuners. Jadi untuk Tribuners atau masyarakat di luar sana yang ingin melakukan peminjaman, itu lakukanlah pinjaman secara cerdas, aman dan bertanggung jawab, dan pastinya bijak dalam meminjam, gitu ya Pak. Oke, mungkin segitu dulu nih Pak untuk ngobrol asik kita pada hari ini. Mungkin di lain waktu kita boleh ya bincang-bincang lagi ya Pak ya, dan mungkin nanti kalau misalnya Sela mau buka usaha gitu ya, bisa ya Pak ya, ke Krediwan. Oke Tribuners, mungkin sampai di situ dulu untuk bincang-bincang kita hari ini. Saya Sela selaku host Tribun Pekanbaru dan Pak Devrian Afdi selaku Direktur IT dan Operasional Krediwan pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.